membangun desa mainan yang mantap dan religi. Berakhlak mulia, itu baru mantap. Maka di dalam program kami nanti itu terdapat macam mainan pintar. Mainan pintar. Wah, ini jangan salah mengartikannya ini loh bro. Mainan pintar ini. Jadi mainan pintar ini agak unik ini. Apa itu maksudnya mainan pintar? Halo Sobat Catatan Jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Semakin deket pesta demokrasi tingkat desa, semakin ramai juga nih upaya yang dilakukan dari para calon kepala desa agar bisa mensosialisasikan program kerjanya kepada masyarakat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut juga, hari ini saya kedatangan tamu dari Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Beliau adalah salah satu calon kepala desa di Kecamatan Sembawa. Beliau adalah Mas Jalaluddin. Halo, apa kabar Mas Jalaluddin? Alhamdulillah Mas Reza, baik. Ya, ini gimana nih perjalanannya dari Sembawa ke Palembang hari ini? Perjalanan untuk saat ini lancar-lancar aja Mas Reza. Lancar-lancar aja ya? Nggak ketemu macet tadi Palembang? Dari tadi mungkin ada juga sebagian titik yang agak macet, Terasa tapi macet tetap, ya? tetap ada perjalanan bisa berjalan. Wih, ini Mas agak deketin dikit dong suaranya ke mic biar kita teman-teman sahabat di Kecamatan Sembawa dan khususnya di Desa Mainan tuh bisa mendengar nih. Okay. Nanti obrolan kita hari ini adalah tentang bagaimana program kerja, visi misi Mas Jalaluddin, ya kan? Siap. Tapi sebelum saya mau nanya visi dan misi, saya mau tanya dulu nih, Mas Jalaluddin ini kesehariannya kesibukannya apa? Keseharian saya itu masih dalam ruang lingkup agama, yaitu saat ini sebagai P2UK di Desa Mainan ataupun itu P3N. P3N. Desa Mainan. Iya. Ya, jadi bermula dari tahun 1997. Dari sampai pada 97 saat ini. sampai sekarang di Sampai P3N. Di P3N Desa Mainan. Weh, ini ngomong-ngomong P3N ini pandemi Covid berpengaruh nggak nih? Kalau untuk pengaruh tetap setiap di pemerintahan, baik di keagamaan, di masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya pasti mempunyai pengaruh tentang dampak daripada Covid. Berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh. Kemarin ada terjadi pembatasan sosial tentang melaksanakan pesta pernikahan. Nih Mas sendiri nih P3N kan tadi ceritanya. Ya. Nah ini gimana? Cerita dulu dong sedikit nih sebelum teman-teman tahu nih. Kita bercerita dulu nih latar belakangnya Mas Jalaluddin ini. Oke. Jadi untuk dampak, apalagi itu pesta pernikahan sangat berdampak kepada keinginan masyarakat untuk mengadakan semacam pesta pernikahan atau hitanan dan lain sebagainya dari kegiatan agama. Jadi begitu juga di dalam hal pelaksanaan daripada akad. Tapi ada hal-hal yang harus dipenuhi seperti protokol prokes atau protokol kesehatan itu harus tetap dijalankan dan pelaksanaan tersebut harus memenuhi daripada Peraturan. dari peraturan tersebut. Iya, tapi sekarang sudah lumayan lah ya, udah agak-agak santai ya, udah bisa lenggang ya pelaksanaan pesta-pesta perkawinan kayak gitu ya. Itu mungkin sudah bisa diperluas dan bisa juga dilaksanakan, tapi dengan batas-batasan. Dengan Masih ada batasan-batasan. Mungkin dalam pelaksanaan mungkin semacam hiburan. Semacam hiburan. Mas Reza itu masih dibatasi untuk pelaksanaan kegiatan malam. Jangan terlalu ramai ya, nggak boleh rame-rame ya. Benar. Nggak boleh rame-rame. Benar. Nih, dari P3N tadi udah dijelasin dari tahun 1994 tadi diceritakan. 97. Oh, dari tahun 1997 Iya. menjalani sebagai petugas P3N ya, kita Iya. katakan seperti itu. Nah, ini ada ketertarikan mau mencalonkan diri sebagai kepala desa kabarnya ini. Ya, setiap kita pastilah mempunyai keinginan, dan keinginan itu berangkat dari keinginan sebagai warga terpanggil dari hati nurani untuk ikut serta dalam memajukan desa. Oh, artinya ada keinginan berpartisipasi ya dalam memajukan desa itu. Ya. Nah, selain daripada itu tadi, kenapa tertarik? Begini Mas Reza, kalau sebagai individu tentu kita ada keterbatasan untuk membagikan ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat. Akan tetapi saya melihat bahwa
kepala desa ini adalah wadah dari keinginan kita untuk lebih banyak membantu daripada masyarakat desa. Kalau kita hitung sebagai pribadi, sekaya apapun orang untuk melakukan pertolongan tentu ada keterbatasan. Kan tetapi untuk masuk pada pemerintahan semacam pemerintahan paling kecil yaitu kepala desa, nah disinilah sarana bagi kita untuk lebih banyak membantu masyarakat desa. Jalur pengabdian artinya ke sini, Mas ya. Benar-benar. Udah mulai tertarik sebagai pengen nih saya nih di tahun 2021 ini mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu sejak kapan sih? Keinginan itu tentu berangkat dari kekhawatiran kita bahwa terjadi mungkin semacam pengkotak-kotakan dari masyarakat. Jadi berangkat dari itu, keinginan dasar daripada diri kita adalah untuk mempersatukan masyarakat, jangan sampai terpecah belah tadi. Oke. Artinya tetap merangkul mereka dalam satu kesatuan ini di desa mainan. Benar, gitu ya. benar. Tetap mengutamakan program-program gotong royong. Benar, gitu ya. benar. Mas, saya pengen tahu lagi nih. Terus kesibukan Mas sebagai P3N ini kan, dan juga ada minat sebagai calon kepala desa. Nah, sudah tahu belum bahwa di calon kepala desa itu nanti gimana kerjanya? Tentu itu sudah kita persiapkan Nah, sebagaimana visi dan misi. Dan tetapi mungkin lebih menarik lagi apa yang disampaikan Mas Reza, masuk pada hal-hal mungkin pribadi, semacam pribadi. Kalau kegiatan pribadi itu Mas Reza tentu berkeinginan untuk masuk ke pemerintahan ini, tentu saya sedikit banyak mempunyai bekal daripada hal tersebut. Karena diantaranya saya termasuk pernah masuk pada semacam organisasi semacam KPU. oh Jadi, pernah tergabung di organisasi ya? Iya. Itu tahun berapa Mas? tahun 2000 pemilihan kemarin. Oh Mulai 2019 dari- kemarin, 2018 ya? Itu sebagai ketua PPS di Desa Mainan. Ketua PPS di desa mainan. Ya, Jadi ya. berangkat dari situ ada ketertarikan nih. Ada ketertarikan. Kayaknya saya pengen mencoba mengabdikan diri kepada desa gitu ya. Benar. Jadi luar biasa sekali nih Mas. Jadi setelah Mas sudah berpikir untuk mengabdikan diri kepada desa. Nah sekarang ini sudah pemilihan nomor urut. Nih Mas dapat nomor urut berapa ini? Dari tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh panitia, itu kita sudah masuk pada calon. Jadi tahapan pertama mungkin pendaftaran, pelengkapan berkas-berkas, tes kesehatan, dan kita sudah memasuki pada tahapan Penentuan nomor urut. penetapan calon Iya. dan pengambilan nomor urut. Nah saat ini tentu saya di Desa Mainan itu terdapat dua kandidat. Dua kandidat. Nah, itu lawannya itu nanti siapa ini? lawannya itu adalah masih ya putra terbaik juga Desa Iya. Mainan. Artinya tapi incumbent. Incumbent. Oh incumbent gitu ya. Terus Mas kan dapatnya nomor berapa? Tadi belum dijawab. Kebenaran alhamdulillah nomor ini memang menjadi impian saya dan itu saya sukai karena terdapat kontrol di dalam nomor tersebut, yaitu nomor 2. Nomor 2. Oke nih teman-teman sahabat catatan jurnalis yang ada di Desa Mainan nih, teman saya ngobrol hari ini adalah Mas Jalaluddin dengan nomor urut 2 warga Desa Mainan yang memiliki visi dan misi yang pastinya kawan-kawan juga penasaran dong, pengen tahu. Nah saya tanya langsung nih sama Mas Jalaluddin, Mas, visi dan misi Mas Jalaluddin sebagai calon kepala desa yang ke depan mudah-mudahan dipercaya masyarakat sebagai kepala desa. Saya pengen tahu juga nih, selain itu juga teman-teman di sahabat catatan jurnalis pengen tahu apa sih visi misi Mas Jalaluddin sebagai kepala desa ke depan? Tentu tentang berbicara tentang visi dan misi, kami mempunyai visi adalah membangun mainan, membangun desa mainan yang mantap dan religi. Mantap dalam arti kata maju, adil, netral, amanah, profesional, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu baru mantap. Mantap. Oh, jadi menuju mainan mantap ini. Wah, ini mantap dan Religi. religius. Nah, tentunya ada visi dan misi tersendiri dong. Ada beberapa poin visi dan misi yang akan kita gulirkan ketika memang kita dipercaya masyarakat sebagai kepala desa ke depan. Tentu di dalam keinginan tersebut pasti harus, bahkan harus mempunyai misi. Misi apa yang harus kita kejar?
Yang pertama tentu dalam visi kami yaitu mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, berwibawa dengan pengambilan keputusan cepat dan tepat. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Iya. Lalu setelah itu apa, Mas? Kemudian yang kedua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu artinya ketika kita ada suatu konflik, permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat itu kita selesaikan secara musyawarah, kekeluargaan, seperti itu, Mas ya? Benar. Iya. Lalu, Mas, selanjutnya? Kemudian tentu mengoptimalkan ataupun mewujudkan profesionalitas di dalam aparatur desa dengan menyamakan hak satu dengan lainnya tanpa membeda-bedakan. Menyamakan hak satu sama lainnya tanpa membeda-bedakan. Ini maksudnya seperti apa ini, Mas? Jadi di dalam pemerintahan desa, baik itu berupa perangkat desa, pelayanan pelaksanaan kepada masyarakat desa itu tidak melihat pada siapa. Entah itu RT, entah itu sekdes atau siapapun itu. Benar. Benar. Jadi pelayanan itu berkaitan dengan profesionalitas di dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat. Ya. Karena tidak melihat siapa orangnya, dari kelompok mana, tapi tetap dalam satu wadah bahwa itu adalah masyarakat kita. Desa Mainan. Walaupun perbedaan dalam pilihan itu sudah biasa terjadi. Biasa terjadi. Selesai pasca demokrasi kita adalah satu desa mainan. Satu desa mainan. Iya. Itu tadi baru 3 nih. Ada berapa semuanya? Ada 6. Ada 6. Artinya masih punya 3 lagi nih teman-teman. Oke. Sekarang yang keempat apa ini, Mas? Yang keempat tentu mewujudkan dan membangun sarana dan prasarana yang mewadahi bagi kehidupan masyarakat desa. Ya. Tadi dalam sektor infrastruktur sarana dan prasarana, ya kan? Ya. Nah, itu tentunya ada pembangunan berskala sumber daya manusia dan ada pembangunan berskala dengan fisik, ya kan? Nah, ini bagaimana pembangunan dari berskala manusia sendiri tadi? Oke. Jadi pembangunan itu pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan yang kurang baik menjadi baik, yang tidak ada menjadi ada, yang rusak mungkin menjadi bagus. Iya. Nah, dalam hal ini tentu untuk yang kami prioritaskan bahwa pembangunan itu terbagi dalam 2 hal. Ya, apa itu? Yang pertama tentu diawali pembangunan di bidang akhlak. Nah, di bidang akhlak ini sangat penting karena berawal pembangunan fisik itu adalah pembangunan di bidang akhlak. Wadahnya tentu sudah dapat kita pahami, semacam majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Maka dengan demikian saya ingin tegaskan kekhawatiran kebanyakan masyarakat, dan itu mungkin menjadi pertanyaan masyarakat. Saya pada saat ini sebagai P3N dan juga sebagai ketua masjid, kekhawatiran banyak masyarakat itu mengatakan bahwa ketika sudah menjadi kepala desa, dikhawatirkan akan meninggalkan semacam pengajian, kepengurusan jenazah dan lain sebagainya. Maka mungkin saat ini ingin saya tegaskan, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Artinya tidak mempengaruhi ya? Tidak akan mempengaruhi, bahkan hal semacam ini kita tingkatkan untuk masa-masa yang akan datang, karena saya sesungguhnya lahir dari hal-hal semacam tersebut. Oke, dalam mewujudkan mainan mantap, mainan pintar, mantap dan religi. Mantap dan religi. Ya. Dilanjutkan untuk kedepannya. Ya. Ya, oke, ini baru 4 ini. Nanti saya akan ada lebih spesifikasi lagi bertanya soal hal itu. Yang kelima apa nih, Mas? Yang kelima adalah mewujudkan daripada pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam segi keagamaan dan juga dalam segi kebudayaan. Jadi itu sangat penting bagi kita untuk dapat kita kembangkan dan kita jaga. Iya. Di desa Mainan itu sendiri terdiri dari berapa banyak masyarakat sukunya, Mas, kira-kira? Masyarakat desa Mainan itu terdiri dari beberapa suku, Mas Reza. Yang paling dominan di situ terdapat suku Melayu, termasuk di
daerah Dusun Satu, dan juga terdapat masyarakat yang lain Iya, dari Sunda, dari kemudian Jawa dari banyak ya. Jawa, dari Padang dan lain sebagainya. Banyak artinya di Banyak situ. artinya. Iya. Nah, ini yang keenam. Nah, ini ada 6 program Bro tadi ditanyakan, Bro. Jadi untuk yang keenam ini adalah untuk eh, mengoptimalkan bagi potensi para pemuda sebagai generasi penerus daripada bangsa, khususnya di desa kita, karena 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang adalah bagaimana pemuda hari ini. Maka di dalam program kami nanti itu terdapat semacam mainan pintar. Mainan pintar. Wah, ini jangan salah mengartikannya ini loh, Bro. Mainan pintar ini. Jadi mainan pintar ini agak unik ini. Apa itu maksudnya mainan pintar ini? Mainan pintar ini bahwa berlatar belakang dari mungkin pribadi kami. Bahwa di desa tentu kita pahami bersama, tidak di dalam tahap ekonomi mungkin ada keterbatasan, tidak bisa dipukul sama rata. Nah, di dalam keterbatasan tersebutlah banyak dari anak-anak, termasuk saya sebagai salah satu contoh yang Agak dekat lagi Mas suaranya. tinggal di dalam pendidikan. Jadi kami sudah tentu mempunyai program bagaimana itu Beasiswa dapat mungkin tercapai. ya? Atau seperti apa Lain ini, Mas implementasinya? Reza. Beda ya? Jadi agak berbeda sedikit kalau kita ini masuk pada semacam program sekolah atau paket gratis itu. Iya. Jadi dalam sekolah paket itu, maka kita dapat pastikan untuk para pemuda, para anak-anak ataupun anak-anak yang terputus sekolah, maka itu dapat kita salurkan dengan gratis. Dengan gratis. Dengan gratis, dan itu kami yakinkan bahwa dapat terselenggara. Dapat terselenggara. Dapat terselenggara. Dari 6 poin visi dan misi yang Mas Jalaluddin sampaikan tadi, saya pengen tahu nih, upaya Mas Jalaluddin sendiri untuk dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya itu seperti apa? Jadi begini Mas, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu di desa kami ada satu buah lahan yang itu berdasarkan hibah dari PT Malania Sipep. Nah, lahan ini sudah sekian tahun, Berapa luasnya Mas? lebih kurang 2,5 2,5 hektar. lebih kurang. Iya, sekitar itu ya lebih kurang ya. Lebih kurang itu. Jadi lahan ini sudah terbengkalai sekian tahun. Itu rencananya mau dibuat apa? Nah, dari lahan yang ada ini, itu rencana daripada visi kami adalah untuk menjadikan sebagai perekonomian bagi masyarakat. Yang kita ketahui di desa kami itu mungkin untuk pasar itu sangat kumuh. Iya. Dan Artinya butuh pembenahan. bahkan begini Mas, kita mempunyai lahan yang pasar sebelumnya itu adalah lahan semacam sewa. Milik pribadi. Iya. Jadi sewa. Nah, adakah baiknya bagi kita untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai sarana untuk pasar? Kalau dalam bahasa desa itu kalangan. 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 Iya, itu tentu nanti untuk apa itu? Apakah akan dikelola sama BUMDes atau seperti apa pengelolaan dari pemerintahan desa? Rencana Mas? Nah, rencana kita itu sudah kami ajukan sebagaimana keinginan kami untuk mewujudkan daripada pasar tersebut. Tapi di dalam pelaksanaannya itu bukanlah sesuatu yang mudah, Mas. Iya, betul. Tidak mudah. Apalagi dengan kondisi sekarang, Mas Jalaluddin adalah sebagai masyarakat biasa, Iya. adalah P3N, Benar, ya kan? benar. Yang belum memiliki kemampuan secara fungsional Benar. pejabat pemerintahan yang bisa mendorong keinginan tersebut, ya kan? Benar. Nah, langkah-langkah seperti ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi Mas Jalaluddin. Ini seperti apa nih, Mas? Jadi begini, Mas. Seorang pemerintahan desa itu harus lebih berperan aktif. Berperan aktif untuk dapat berhubungan dengan semacam Investor, donatur, iya. investor dan lain sebagainya, dan juga tentu kita berhubungan langsung dengan pemerintahan yang lebih atas daripada kita sebagai orang tua kita. Iya. Dan itu harus kita laksanakan untuk dapat berhubungan tersebut. Dan oleh karena itu tentu peranan pihak ketiga pun dapat kita
menjadi salah satu sarana sarana. penyokong untuk kemajuan desa Benar, itu. benar. Wih, ini luar biasa nih teman-teman. Jadi sahabat catatan jurnalis, di Desa Mainan itu nanti ada 2 kandidat yang merupakan putra-putra terbaik dari Desa Mainan yang memang memiliki tujuan yang sama sebenarnya. Mereka berdua memiliki tujuan sama, adalah bagaimana membangun Desa Mainan itu menjadi desa yang lebih maju lagi, lebih mandiri lagi, dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, tentunya tantangan Mas Jalaluddin sendiri ini bagaimana nih dalam merangkul masyarakat ini? Harapannya kepada masyarakat nih Mas. Harapan kita kepada masyarakat desa bahwa mainan itu adalah satu. Walaupun terdiri dari beberapa dusun, tapi pada hakikatnya satu. Jadi seorang Jalaluddin itu tidaklah hebat ketika dia individu. Tapi ketika kita bersama dan menjalin kesatuan dan persatuan, maka insya Allah apa yang kita inginkan dapat terwujud. Masyarakat Desa Mainan adalah orang yang pintar. Akan tetapi mungkin dalam penyerapan kepandaian dan keahlian mereka tersebut belum mempunyai wadah. Maka kami berkeinginan untuk menjadi pemersatu bagi masyarakat Desa Mainan yang kesemuanya sama hak di dalam politik, sama hak di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, ini luar biasa sekali nih teman-teman catatan jurnalis ini. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang lebar lagi nih sama Mas Jalaluddin untuk membedah satu persatu visi dan misi beliau tadi ya kan. Tapi mungkin nanti di segmen berikutnya saya akan datang nih ke Desa Mainan dan kita akan lihat langsung seperti apa nama pertarungan politik di Desa Mainan tersebut. Terlepas dari siapapun yang akan menang dalam kontestasi politik di Desa Mainan tersebut, mereka adalah putra-putra terbaik Desa Mainan yang bertujuan sama untuk memajukan Desa Mainan menjadi lebih maju lagi. Mungkin itu dulu Mas ya kita bahas hari ini ya. Oke. Semoga ini memang bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat catatan jurnalis yang ada di Desa Mainan agar bisa melihat nih ada salah satu calon kepala desa dari Desa Mainan yang memiliki visi dan misi yang mungkin bisa kamu dukung untuk sebagai the next kepala Desa Mainan tahun akan datang. Saya Riza Walepi dan Mas Jalaluddin apa namanya? Jalaluddin Cik Mamat. Wah, ini Jalaluddin Cik Mamat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Jalal. Oke, siap. Membangun Desa Mainan yang mantap dan religi, Berakhlak mulia, itu baru mantap. maka di dalam program kami nanti itu terdapat semacam mainan pintar. Mainan pintar. Wah, ini jangan salah mengartikannya ini loh bro. Mainan pintar ini. Jadi mainan pintar ini agak unik ini. Apa itu maksudnya mainan pintar?